Wah, mengapa ya Yesus yang adalah Tuhan harus lahir dari kalangan orang miskin? Dan kenapa kemudian Yesus memilih Petrus yang hanya nelayan untuk jadi muridnya? Dan kenapa ya Tuhan kemudian pilih Daud yang unyu-unyu untuk jadi seorang raja? Padahal kan kakaknya lebih keren. Dan kenapa sekarang kadang Tuhan juga pakai orang miskin? Wah, harus cari tahu nih jawabannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebanyakan orang mungkin saja berpikir yang bisa dipakai oleh Tuhan adalah mereka yang cerdas, mereka yang smart, dan mungkin mereka yang kaya raya. Jika demikian, maka pola pikir kita akan sama saja dengan orang-orang Yahudi yang hingga saat ini mereka masih menolak Yesus sebagai seorang Mesias, karena mereka menganggap jika Mesias haruslah berasal dari keturunan raja yang kaya raya dan berkuasa. Nah, uniknya Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah Mesias sejati malah dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, seorang tukang kayu. Bahkan jika kita perhatikan selama masa mudanya, Yesus juga menolong dan membantu keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak sedikit tokoh-tokoh Alkitab yang berasal dari orang-orang biasa. Bahkan dianggap sebagai orang yang kecil, orang yang tidak dianggap di masyarakat. Misalnya seperti Petrus yang adalah nelayan. Kita tahu kemudian Rasul Petrus menjadi paus pertama bagi umat Katolik. Atau Raja Daud yang digambarkan begitu unyunya, begitu imutnya. Kemerah-merahan dikatakan, dengan mata yang indah dan paras yang elok. Jika dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang tinggi, besar, gagah perkasa, Daud sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selain Tuhan melihat hati, saya juga menemukan bagian firman Tuhan di 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 yang akan saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dari ayat yang kita tadi baca, kita bisa mengerti mengapa terkadang Tuhan juga memakai orang-orang yang dipandang sebelah mata. Alasannya ada dua, Bapak, Ibu. Yang pertama, untuk memalukan orang-orang yang menganggap diri mereka hebat. Dan yang kedua, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan sampai ya kita kemudian memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, mungkin saja kita memegahkan diri dengan kekayaan kita, dengan harta benda kita,
atau dengan fisik kita, dengan tubuh kita yang sehat, atau mungkin dengan otak kita yang cerdas. Wah, aku bisa kok, aku bisa. Karena di saat kita merasa hebat, di saat kita merasa bisa, disitulah kita tidak butuh Tuhan. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Itulah mengapa kemudian Tuhan memakai orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap bodoh, karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Allah lah yang bekerja melalui mereka. Bukan karena keahlian mereka, bukan karena kepandaian mereka atau kekayaan mereka, tetapi hanya melalui Allah saja. Allah lah yang bekerja dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di masa sekarang Allah juga mau bekerja melalui orang-orang kecil, orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang mungkin hanya berpenghasilan pas-pasan. Lalu di masa pandemi ini kita bisa apa? Orang-orang kecil dengan penghasilan pas-pasan, mungkin kita bisa menolong dengan memberikan makanan yang sudah kita bagi, atau mungkin memberikan uang yang kita miliki, walaupun hanya 5.000, 10.000, atau berapapun itu. Ketika kita bisa berbagi kepada mereka, itu nilainya jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada dengan puluhan juta atau ratusan juta. Di saat kita memberikan dengan keterbatasan kita, Tuhanlah yang begitu menghargai kita. Sehingga hal ini akan memicu mereka yang mampu, memicu mereka yang memiliki uang lebih banyak atau kekayaan lebih banyak untuk memberikan yang lebih besar. Wong yang kecil aja memberikan, masa yang besar tidak? Maka inilah alasannya kenapa Tuhan kemudian mengatakan untuk memalukan orang-orang yang menganggap diri mereka hebat. Maka semestinya orang-orang yang lebih memiliki finansial lebih banyak, lebih oke, juga memberikan yang lebih banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selama masa pandemi ini masih berlangsung, yang bisa kita lakukan adalah saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ketika kita bisa melakukannya, kita pasti dapat melewati masa-masa pandemi ini bersama-sama. Baik mereka yang miskin secara finansial, baik mereka kekurangan atau mereka yang kaya raya, mari kita lewati bersama-sama dengan saling membantu, tolong-menolong. Yakinlah, karena Allah juga bersama-sama dengan kita, karena Allah turut menderita bersama dengan kita. Saya Penatua Iwan Kurniawan, Tuhan Yesus memberkati.